Pak tolong ini orang tuanya mana? Saya juga Silvi Bu ini. Dua CV ya. Iya. Hai Sobat Malka, kembali lagi di Malka Podcast. Kali ini aku bersama perwakilan dari sekolah mana Ibu tadi? RA Al-Islam Peranggan. Iya. Lengkapnya PG RA Al-Islam Peranggan. Oh begitu Bu. Boleh diperkenalkan dirinya dulu Bu, namanya Oke. siapa? Saya selaku pimpinan di PG RA Al-Islam Peranggan, nama saya Binti Suryani. Oh dipanggil Bu? Bu Binti. Bu Binti, Oke. seperti nama guru saya SD Bu. SD mana Pak? SDN Tirukidul 1. Oh Tiru. Iya, gitu. Nah, Ibu, persiapannya apa saja sih, Bu? Karena harus persiapannya benar-benar matang, menyiapkan anak-anak juga lumayan butuh emosi dan tenaga. Untuk berangkat ke sini. Iya. Untuk kegiatan ke sini ini memang sudah dirancang jauh-jauh hari, Mbak. Oh, Bahkan 1 tahun sebelumnya kita sudah 1 mengagendakan tahun untuk sebelum. anak-anak ke sini Lumayan ke panjang sini. ya rencananya. Ya, kegiatan itu kan tiap tahun Mm-mm. kita bergantian. Oh, alah, Tahun begitu. kemarin kita ke Damkar. Sebelumnya kita ke Brigi, untuk tahun ini ke SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Oh, unik-unik ya, Bu. Untuk lokasinya. Kenapa nih, Bu, milih SMK kita sebagai SMK tujuan? Karena kita lihat di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten ini kan banyak masalahnya ya pembelajaran yang menurut saya itu sesuai dengan lingkungan basicnya anak-anak di sekitar kita. Lingkungan basicnya Ya, anak-anak. Ada pertanian, peternakan. Jadi kedepannya kita berharap anak-anak itu kan kalau orang tua biasanya inginnya jadi PNS. Ya. Iya. Dan PNS itu kan bukan jaminan ya. Wirausaha pun juga jauh lebih bagus juga. Kedepannya siapa tahu anak-anak kita itu juga ada basic ke situ, bakat ke situ sebagai wirausaha, mungkin pertanian, peternakan atau apa, makanya kita kenalkan sejak anak usia dini, anak-anak nanti, oh saya suka di sini. Jadi orang tua itu atau guru tidak salah dalam istilahnya mengambil jurusan untuk anak-anaknya ke depannya Oh, nanti. jadi secara tidak langsung juga mengarahkan Iya, ya, Bu. mengarahkan anak-anak. Memperkenalkan juga. Nah, Bu, tadi kan berangkatnya jam berapa? Berangkat itu anak-anak setengah tujuh. 6:30. Bahkan mungkin ada yang kurang dari 6:30 sudah berangkat. Wih, Jadi kok semangatnya pagi luar banget. biasa. Biasanya telat-telat kan, Bu, kalau anak-anak itu bangun kesiangan lah, yang nggak mau makan pagi-pagi, rewel sana sini, nggak harus mandi dulu. Nah itu dari bundanya itu sudah memberikan arahan jauh-jauh hari. Besok kita wisata ke sini, outbound Iya. ke sini. Jadi berangkat itu sudah diberikan arahan harus makan pagi dulu, Oh. harus gini, nggak boleh bangun kesiangan. Nah, itu kita sudah tanamkan melalui kebiasaan-kebiasaan anak. Sekarang ini kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang harus kita tanamkan ke anak dari usia dini. Boleh disebutkan, Bu, 7 kebiasaannya apa aja? 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar. Seperti itu. Nah, terus di akhirnya itu tidur cepat agar badan sehat. Wah, bagus sekali, Bu. Itu kita tanamkan setiap hari pembiasaan-pembiasaan ke anak-anak, juga ketika kita rapat wali murid kita sampaikan juga. Jadi kebiasaan itu ditanamkan tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan, jauh lebih penting di lingkungan rumah. Karena di sekolah kan jamnya terbatas, Mbak. Nggih, Bu, terbatas. Kalau di rumah kan panjang, biar orang tua itu tidak
menyerahkan sepenuhnya ke lembaga. Nggih. Jadi ada kerjasama antara lembaga dan orang tua. Nggih. Tadi sama orang tuanya atau enggak ya Bu Iya. ke sini? Iya. Oh, orang tuanya di mana Bu? Kalau boleh tahu. Tadi soalnya nggak ikut. Ada sendiri tadi di pengolahan. Dan mama-mama hebatnya ada di pengolahan. Oh, Terus sesudah itu ya ada yang di kantin, yang playgroupnya khususnya tadi yang playgroup itu memang luar biasa Mbak. Ada 17 anak tapi melebihi 30 anak. wah. Bahkan masnya yang kecil tadi sampai kepanasan ya. Memang anak-anak itu nggak sama karakternya. Ya ada yang aktif, ada yang diam ya. Iya. Ya, akhirnya bundanya juga harus ekstra sabar. Nggih Bu, ekstra sabar juga. Tadi juga ada yang guling-guling di depan. Iya. Nah, itu menurut Ibu nih, untuk bisa mengkondisikan anak-anak ini, kita harus memiliki sikap apa saja, Bu? Ya itu tadi kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan, itu kita tekankan ke wali murid. Ya. Sekarang ini kan biasanya anak itu kan yang dilihat itu yang dilakukan. Oh iya, Nah, benar-benar Bu. Tadi jadi, saya duduk iya. disuruh duduk. Ayo adik-adik duduk ya, kita lihat bareng-bareng di depan gitu. Duduk Bu, kalau saya duduk juga gitu. Tapi kalau biasanya sekarang ini eranya era digital, HP itu, nah, ini kita minta ke wali murid itu untuk pengawasannya anak-anak. Biasanya kan yang ditirukan itu dari HP, nonton kartun, itu akhirnya dia menirunya dari situ. Nggih. Menurut Ibu nih, kan di era HP ini ya Bu, itu lebih baik kita memberikan ponsel atau sebenarnya jangan dulu? Sebetulnya tidak diperbolehkan, apalagi saat ini ada peraturan dari pemerintah, anak di bawah usia 16 tahun kan tidak diperbolehkan memiliki akun. Bahkan itu nanti kalau terjadi itu merupakan pelanggaran. Sebetulnya itu memang belum waktunya, karena yang ditakutkan itu tadi, apa yang dilihat itu yang dilakukan anak. Iya. Apalagi kalau pengawasannya ndak konsisten, ndak ketat. Kadang orang tua sibuk, biar anaknya diam kasih HP gitu. Nah, kita kan udah tahu. Kadang orang tua itu HP-nya kurang, pengamanannya kan kurang. Iya. Nah itu yang pernah terjadi. Saya juga pernah melihat ketika di suatu tempat pernah orang tuanya sibuk di bank Mbak, di bank orang tuanya sibuk di administrasi. Saya bersebelahan dengan anaknya. Ternyata itu yang dilihat itu ya yang biasa ditonton orang tuanya. Aduh, apa aja itu Bu? Ya mohon maaf, yang seharusnya memang tidak dilihat anak. Sampai akhirnya Dek nonton apa itu, saya gitu kan, ditutup, tonton lagi. Akhirnya saya minta tolong ke Pak Satpamnya, Pak tolong ini orang tuanya mana? Kenapa Bu? Ini yang ditonton ini bukan ranahnya anak. Kasih orang tuanya menghadap administrasi atau apa teller apa itu, anaknya kan duduk di kursi antri itu. Iya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang di sekitarnya juga geleng kepala. Iya Bu. Sudah miris-miris sekali lah, itu yang kita takutkan ke anak-anak. Makanya pemerintah kan sekarang istilahnya melarang anak-anak di bawah 16 tahun itu punya akun. Kadang punya Facebook ini, udah isi Facebooknya itu sudah yang macam-macam. Jadi masih memerlukan pendampingan ya Bu untuk harusnya, adaptasi. apalagi kalau usia dini itu memang sebetulnya belum boleh untuk HP itu. Iya, ada Bu. Waktunya. Kadang itu kan waktu adik saya ini ya, pengalaman dari adik saya juga. Itu kan dia SD ya Bu. Nah, tugas-tugasnya itu lewat HP Ibu. Jadi waktu libur karena kakak kelas ujian itu lewat HP. Nah, itu juga memerlukan pendampingan juga. Harus ada pendampingan. Makanya kan sekarang ini pembelajaran kan pun melibatkan orang tua. Kita juga bisa harus pandai beradaptasi begitu Bu. Sekarang ini anak-anak ujian pakai HP. Iya betul. Ngerjakannya cepet 15 menit selesai. Sesudah itu main game. Nah, iya betul. Jadi ada hasilnya pun juga tidak bisa maksimal. Iya. Untuk sarannya kepada anak-anak ini Bu,
gimana supaya mereka nggak kebiasaan main HP terus. Kan di luar sana kan masih ada kegiatan lain yang lebih menarik, Ya, bermanfaat dikasih juga. kegiatan-kegiatan yang lebih menarik, yang sekiranya itu tidak membebani anak. Misalkan kan yo belajar itu ndak harus anak duduk manis, konsentrasi gini, ndak. Kita menyesuaikan moodnya anak. Iya. Cara belajarannya pun juga tidak sama. Kadang ada yang visual, audio. Lah ini selaku orang tua harus paham itu. Iya. Misalkan dan berhitung harus satu tambah satu kan enggak. Kita sekarang itu apalagi eranya coding. Eranya coding iya, itu Bu. kita berikan buku biar penalaran anak-anak itu tertarik ke situ. Buku membaca. Kalau era sekarang kan banyak macamnya, ada gambar, pakai gambar itu kan lebih menarik ke anak-anak. Mungkin keterampilan apa yang mengasah otaknya anak, keterampilannya anak, mungkin apa yang itu ya menyusun balok-balok itu lah, orang tua harus mencarikan permainan-permainan yang sekiranya mengasah otaknya anak. Iya. Jangan terlalu percaya ke HP. Nggih. Sebetulnya banyak metode pembelajaran ya, Bu. Ya. Kita harus benar-benar bisa adaptasi dan memahami anak itu sendiri. Anak itu keahliannya apa, dan kemudian kita harus ngajarnya seperti apa, sikap kita harus seperti apa, supaya anaknya juga gak memberontak, menolak. Kan ada toh anak-anak yang udah terbiasa pegang HP, kemudian waktu diambil HP-nya malah marah. Nah, itu sikap orang tua yang benar itu harusnya gimana, Bu, kalau anaknya marah gitu? Biasanya itu kan ada pesan sebelum anak-anak pulang, itu dikasih pesan ke anak-anak, juga nanti juga ke Pak lewat WA, ke grup kelas masing-masing itu disampaikan ke anak-anak untuk jangan terlalu lama main HP. Biasanya anak itu kan lebih percaya ke bundanya daripada orang tuanya. Begitu. Kata bundanya gini, lah akhirnya kan anak-anak bisa nurut. Bisa HP tapi harus istilahnya dicarikan yang untuk pembelajaran. Mungkin bernyanyi yang untuk lagu-lagu nasional sekarang ini kan sudah agak luntur. Rasa nasionalisme anak itu, bahkan disuruh nyanyi Garuda Pancasila ndak hafal, tapi kalau Aisyah Teru hafal. Seperti itu. Lagu-lagu TikTok, Bu. Iya, lagu-lagu TikTok itu lah. TikTok itu kadang kan juga diselipi yang nggak benar juga. Nggak benar biasanya. Kalau anak-anak lihat yang nggak benar akhirnya kan penasaran. Makanya diputarkan aja, di-download mungkin lagu-lagu atau film kartun-kartun yang mendidik lah istilahnya seperti itu. Kita pesankan ke wali murid seperti itu. Oh iya, Bu. Terima kasih. Mungkin ada kesan-pesan untuk di sini, Bu, untuk saya dulu mungkin atau SMK juga bisa. Untuk Mbaknya namanya? Oh, nama saya Hera, Bu. Untuk Mbak Hera luar biasa. Mbak Hera masih usia muda, sudah mampu untuk istilahnya untuk apa ya ini ya istilahnya mengisi podcast, bisa digali lebih dalam lagi ya, biar nanti kedepannya bakatnya bisa maksimal. Amin. Saya juga masih mencari bakat kok, Bu. Nah, terus untuk SMKN ini saya apresiasi luar biasa. Anak-anak sudah mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari pertanian, peternakan, dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bekalnya anak-anak ke depan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses selalu untuk SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Baik, Bu Binti, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga sudah hadir menyempatkan di sini. Mudah-mudahan tali silaturahmi kita tetap berjalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa ketemu di lain hari. Amin. Halo Adek. Halo. Dari mana tadi? Dari rumah. Oh, dari rumah. Ya. Dari rumah terus ke sini. Ya. Tadi di rumah bangun jam berapa? Jam 3. Jam 3? Iya. Ya ampun, kok sama kayak aku. Bangun jam 3 itu ngapain aja? Bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah, bantu ibu. Bersih-bersih apa aja tadi?
Nggak tahu. Oh, kok nggak tahu? Nyapu? Iya, Oh, nyapu. Capek nggak? nggak Tadi bantu-bantu ibunya sampai jam berapa? sampai jam 4. Wah, pinter banget. Udah bisa bantu-bantu ibunya. Beneran nggak nih jam 3 bangun? Iya, Ya, bener. Gugup nggak di sini? nggak Oh, nggak gugup. Pernah maju di depan kelas gitu? pernah. Ngapain? Pancasila. Pancasila. Coba bunyinya Pancasila gimana? Coba. Pancasila. 1, Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. 4, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter banget, tepuk tangan dulu. Nah, dari teman-temannya di sini nih, semua hafal Pancasila ndak? ya Hafal. hafal. Wah, kamu hafalannya sama siapa? Atau hafalan sendiri? Hafalan sendiri. Oh, pinter banget. Selain Pancasila, kamu hafal apa? Doa-doaan. Doa-doa apa? Doa makan. Tadi habis dari es krim kan? Ya, Enak nggak es krimnya? enak. Enak. Habis berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok. Mau lagi ndak? Enggak. Loh, kok nggak mau lagi? Kenyang. Oh, kenyang. Makan apa aja tadi? Makan es krim. Es krim aja. Halo adik. Halo kakak. Namanya siapa ini? Fajar. Fajar. Nah, teman-temannya rame tuh di luar. Lihat. Halo teman-teman gitu. Halo teman-teman. Aku di sini nih gitu. Aku di sini nih. Aku di sini nih. Gugup nggak di sini? Gugup nggak? Enggak. Nggak gugup. Kenapa nggak gugup? Ayo, kenapa nggak gugup? Berani ya? Berani, bagus banget berani. Di sini itu ada banyak sekali alat-alat loh. Ada nggak satu alat yang buat kamu penasaran? Enggak. Oh, kok nggak ada? Tadi habis dari mana dah? Coba. Dari makan es krim? Makan es krim coklat. Rasa coklat. Enak. Selain coklat kamu suka rasa apa? Vanila dan strawberry. Suka matcha nggak? Suka. Suka matcha. Biasanya minum apa yang rasa matcha? Es kah? Es krim kah? SK. SK itu apa? Enggak tahu. Kok nggak tahu? SK. S-nya? Oke, kamu punya hobi nggak? Punya. Apa hobinya? Jadi pilot. Jadi pilot itu cita-cita. Kamu cita-citanya pilot. Kenapa kok cita-citanya pengen jadi pilot? Anak bisa terbang. Oh, karena bisa terbang. Tadi ada anak yang namanya Awan. Dia nggak mau jadi awan karena nggak mau di langit. Kamu mau, Fajar, di langit naik pesawat? Mau. Wah, semoga nanti cita-citanya tercapai ya. Nah, kamu ada makanan favorit nggak? Favoritku coklat. Coklat. Coklat nggak bikin gigi rusak. Enggak. Makannya jangan banyak-banyak ya. Kamu biasanya makan coklat setiap hari atau enggak? Setiap hari. Setiap hari. Gigimu coba Wah. Bagus tapi giginya. Rajin sikat gigi juga. Oke. Gimana nih perasaan kamu ada di ruangan ini? Sangat penak. Oh, sangat penak.
Kenapa itu penaknya? Karena seru. Seru. Kamu paling suka di mana? Ruangan di sini? Di sini. Oh, seru. Karena dingin juga ya. Sejuk. Nggak panas-panasan. Nanti kesini lagi nggak apa-apa kok. Sama aku. Oke, terima kasih Fajar. Dadah dulu di kamera. Dadah. Dadah. Halo adik. Namanya siapa? Hana. Hana, Dek Hana. Hana kelas berapa? Dua nol kecil. Oh, nol kecil. TKA ya? Iya. Oke, mau naik TKB. Hana siap nggak mau naik TKB? Siap. Siap ya, harus siap, oke? Hana punya hobi nggak? Enggak. Nggak. Punya cita-cita? Punya. Apa tuh cita-citanya? Jadi dokter gigi. Dokter gigi, pintar sekali. Belajar yang rajin ya. Oke, kamu punya film favorit nggak? Kayak kartun gitu? Punya. Punya apa tuh? Queen in the Book. Queen in the Book? Apa itu? Tentang apa? Boneka Madu itu aku punya bonekanya. Oh, kamu juga punya bonekanya? Wah, keren sekali. Aku juga suka film, kartun. Kamu tahu Upin Ipin nggak? Tahu. Nah, aku juga suka itu. Kamu suka nggak Upin Ipin? Suka. Suka. Biasanya di rumah nonton apa? Mentari sama GTV sama Upin Ipin Wah, banyak juga. sekali ya. Kamu tahu nggak di sini alatnya apa aja? Nggak tahu. Ini apa ini? Yang di depan kita ini? Mic. Ya, biar suara aku kedengeran ke kamu, ya kan? Ya. Ini apa? TV ya? Kamu suka sesuatu apa? Kayak suka ngelakuin apa gitu? Main apa kalau biasanya di sekolah sama teman-teman? Ya main kejar-kejaran gitu. Oh, kejar-kejaran. Kamu yang dikejar atau yang ngejar? Yang ngejar sama dikejar. Oke. Itu di depan banyak teman-teman ya? Kamu nervous gak di sini? Enggak. Enggak. Berani ya? Ya. Ini nanti mau kemana? Nggak tahu. Ini nanti kamu ketemu hewan-hewan. Ada sapi, ada kambing. Kamu penasaran nggak? Aku udah lihat tadi. Oh, udah lihat? Oke, terima kasih ya, Dek. Bisa say goodbye ke kamera? Nah, oke. Dadah. Dadah ke temennya, dadah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kak. Dengan Bu siapa? Boleh diperkenalkan dulu? Iya, perkenalkan saya Bunda Silvi dari PGRA Al Islam Perangga. Wah, kebetulan sekali Bu Iya. Silvi. Saya juga Silvi, Bu, Oh. ini. Dua CV ya. Iya. Nih, saya mau tanya nih, Bu. Bu Silvi sebagai guru kelas A ya? Iya. saya TKA. betul. Nah, saya mau tanya-tanya nih, Bu. Kan biasanya kan anak kecil kan sulit gitu lah, Bu, diatur. Apalagi banyak gini. Mm-mm. Tadi itu bagaimana, apa ya, kesulitan-kesulitan dan bagaimana Ibu Silvi itu menanganinya gitu. Ini untuk yang di luar outdoor atau ketika kita ada di dalam kelas. Mungkin bisa yang saat pembelajaran di kelas, Bu. Kalau kita sedang ada pembelajaran di dalam kelas, kita lebih kayak memberikan permainan ya, Mbak. Jadi gimana nanti ketika anak itu bisa tertarik sama kita. Kayak kita memberikan sedikit nyanyian, lagu, ataupun tepuk, atau permainan juga. Seperti ice breaking gitu ya, Bu Oke, ya. ya, Oh, seperti begitu. speaking. Nah, itu yang di dalam kelas ya, Bu ya. Iya. Kalau seperti tadi di outdoor itu bagaimana, Bu? Nah, kalau di outdoor ya kita menyesuaikan ya, Mbak Iya. ya. Jadi seperti apa nanti lingkungannya di situ bagaimana. Jadi nanti kita tetap minta bantuan sama guru kelas yang lain juga untuk mengkondisikan anak-anak Betul. ketika kita ada di luar. Iya sih, Bu ya. Jadi Mm-mm. perlu banyak bantuan juga ya, Bu ya. Iya, karena memang anak-anak masih usia segitu ya. Kalau kita cuman hanya bilangin gitu kayak Betul. anak-anak kurang gitu. Jadi Gitu. tetap kita harus memegang anaknya. Gitu, Bu. Mm-mm. Nah, mungkin kita kan biasanya nih, Bu, pelajar kan nggak tahu apa ya, kayak kurang edukasi tentang bagaimana sih menghormati guru gitu, Bu. Iya. Nah, mungkin
bagaimana tips dari Bu Silvi ini untuk pelajar seperti saya mungkin. Gitu. Kalau kita di TK kebetulan di lembaga kita sudah ada televisi ya Mbak ya. Iya. Jadi kita kayak memberikan beberapa contoh film, cerita pendek kayak gitu. Anak-anak lebih bisa menerima dari situ dibandingkan kita hanya menjelaskan aja. Betul. Anak-anak lebih kayak bisa menerima kalau audio visual juga terus ada ceritanya. Anak-anak lebih tertarik di situ. Jadi lebih bermanfaat ya Bu ya. Iya. Nah mungkin Ibu ada pesan-kesan untuk Sobat Malka ataupun untuk adik-adiknya bagaimana? Untuk adik-adik yang ada di Malka ya, tetap semangat. Semoga Malka semakin berkembang menjadi lebih baik lagi dan memberikan inspirasi ke semua anak-anak muda. Amin. Terima kasih Ibu Silvi. Sama-sama.